Indonesia berduka, setelah 80 tahun merdeka. Demonstrasi DPR telah memakan korban jiwa. Inilah komentar para ulama tentang demo DPR saat ini. Oleh karena itu kami berharap bahwa DPR, anggota DPR yang terhormat ini benar-benar memperhatikan nasib umat Islam dan termasuk nasib dirinya sendiri di akhirat kelak. Jangan sampai keputusan yang Anda lakukan sekarang ini akan berikan pengaruh besar di akhirat kelak hanya gara-gara menerima perpu yang jelas-jelas mengkriminalisasi ajaran Islam. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan hamba Allah, selamat jalan umatnya Nabi Muhammad SAW. Syahid engkau, mulia engkau, ahli surga engkau, wahai saudaraku Afan Kurniawan. Ya, rakyat Indonesia, anak rahim dari Ibu Pertiwi Indonesia, mati ditabrak Brimob dan dilindas Brimob dalam acara demo yang kemarin itu. Saya nggak mau tahu, terlepas dari itu semua, intinya anak manusia meninggal dengan cara mengenaskan, ditabrak dan dilindas, ya, oleh mobil yang dibeli dari pajak rakyat, oleh orang yang digaji dari pajak rakyat. Saya ingin ucapkan selamat untuk DPR. Selamat DPR, banggalah dan berbahagialah sekarang kalian. Teruslah joget-joget, teruslah sibuk mikirin macet rakyat, teruslah sibuk mikirin tunjangan, mikirin kenaikan gaji. Selamat DPR, selamat ya, selamat. Sudah beberapa nyawa mungkin melayang, salah satunya nih Afan Kurniawan ini. Selamat ya DPR, selamat ya. Selamat polisi, selamat. Anda sudah membunuh satu nyawa anak manusia ya, yang bayar pajak. Baru bulan kemarin berusia 20 tahun kalau tidak salah beliau tuh. 21 tahun ya. Selamat ya, selamat Pak Prabowo, selamat. Nih selamat. Di pemerintahan Anda ini demo di mana-mana, sekarang menelan korban. Selamat Pak Prabowo. Pokoknya selamat kalian semua. Pak, saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya, Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Beleng-beleng. Iya toh. Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Wakil gubernur gunting-gunting pita, namanya wakil. Tapi anehnya rakyat, kenapa anggota DPR? Nah kau wakil bos, kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat.
rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Indonesia, utamanya pejabatnya, harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, gak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya? Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka, ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul, gitu kan. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang masalahnya lebih besar kalau tidak memberontak, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, gitu kan, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah, dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah, gitu kan. Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah.